Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pemrograman web dari kelas PSTIA yang akan menjelaskan mengenai website profil sekolah SMKN 1 Bandar Lampung. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Afif Rizky Putra, dan teman saya. Saya Muhammad Rian Jamil. Saya Muhammad Zahri Kurniawan. Dan saya Muhammad Robani Narsam. Dan saya Saif Abdullah. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai latar belakang mengenai website SMKN 1 Bandar Lampung yang kami rancang dan kami buat. Yang pertama adalah, dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi ini sudah dalam dunia pendidikan menjadi suatu keharusan. Dan juga, salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah melalui website sekolah yang berfungsi sebagai media informasi, komunikasi antar pihak sekolah, siswa, orang tua, serta masyarakat umum. Nah, SMKN Negeri 1 Bandar Lampung sebagai salah satu institusi pendidikan kejuruan memiliki beberapa program dan kegiatan yang perlu dipublikasikan secara luas. Namun, keterbatasan dalam penyampaian informasi seringkali menjadi kendala dalam memberi akses yang cepat dan akurat kepada seluruh pihak yang berkepentingan, pada masyarakat umum tentunya. Oleh karena itu diperlukan sebuah website resmi sekolah yang dapat menjadi pusat informasi yang terintegrasi, efektif, dan efisien. Dan penjelasan tersebut merupakan latar belakang mengenai pembuatan serta perancangan website SMKN Negeri 1 Bandar Lampung dirancang oleh kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Robi. Kepada Robi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan pemrograman web sistem informasi sekolah SMA 1 Negeri Bandar Lampung. Di sini itu tujuan utamanya itu adalah menyediakan akses informasi yang mudah dan cepat. Ini mana untuk mempermudah seluruh warga sekolah, baik siswa, guru maupun orang tua dalam mengakses informasi penting secara cepat dan efisien. Eh, Lalu yang kedua itu adalah meningkatkan branding dan citra sekolah, yang dimana dengan adanya website resmi yang informatif dan menarik, SMA Negeri 1 Bandar Lampung ini SMKN Negeri 1 Bandar Lampung ini dapat menampilkan identitas dan presentasi sekolah secara lebih profesional yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga dapat membranding sekolah tersebut lebih luas lagi. Dan juga di sini yang ketiga itu adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang dimana melalui sistem informasi ini proses penyampaian data dan pelaporan dapat dilakukan secara terbuka dan struktur. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah materi mengenai TED Stack. Sebelumnya pasti bagi kalian tidak asing untuk mahasiswa teknik informatika tentang TED Stack. Nah, saya menjelaskan dulu definisinya. Jadi, TED Stack itu dalam dunia teknologi informasi merupakan kumpulan teknologi yang digunakan untuk membangun dan menjalankan sebuah aplikasi, sistem, atau produk digital lah. Jadi ada istilah stack. Nah, stack di sini merujuk pada susunan yang berlapis dari berbagai komponen teknologi. Nah, komponen teknologi ini saling bekerja sama untuk membantu satu kesatuan sistem yang fungsional. Nah, jadi setiap aplikasi modern, baik itu website, mobile, app, dan lain-lain, tidak pernah berdiri sendiri, hanya dengan satu teknologi. Biasanya aplikasi dibangun dengan dengan beberapa layer seperti layer tampilan, user interface, layer logika, dan lain-lain. Jadi yang pertama itu ada front end. Jadi front end ini bagian aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Contohnya itu ya yang kita pelajari HTML, CSS, JavaScript. Nah, yang kedua itu ada back end, server side-nya. Jadi back end ini adalah bagian aplikasi yang tidak terlihat oleh pengguna, namun memiliki peran penting dalam mengatur logika sistem. Nah, sekian penjelasan saya mengenai tes stack kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini ada struktur folder. Jadi untuk struktur folder yang proyek kami gunakan di sini terdapat 4 macam folder. Nah, untuk yang pertama itu di sini ada komponen. Untuk komponen di sini kami isi dengan header, footer, dan juga map. Mengapa kami isi dengan header, map,
dan juga footer itu karena di sini kami jadikan header dan juga footer sebagai komponen supaya bisa dipanggil dengan perintah call once begitu ketika kita butuhkan. Jadi tidak perlu ditulis ulang di setiap halaman-halaman PHP-nya. Nah, untuk folder yang kedua di sini ada CSS. Jadi untuk CSS ini berisikan perintah untuk supaya website kami ini menggunakan jenis font yaitu Poppins dan juga sans serif. Lalu untuk folder yang ketiga di sini ada images. Untuk images ini di sini kami menggunakan images supaya gambar-gambar yang kami gunakan pada website kami ini bisa ditaruh di dalam images ini. Jadi untuk direktorinya nggak akan acak-acakan. Lalu untuk folder yang selanjutnya itu ada JS atau JavaScript. Di sini JavaScript sebagai logic atau eh, membuat website kami menjadi lebih dinamis. Untuk kode-kodenya yang ada di dalam JavaScript sendiri ada kode untuk menu navigasi seperti drop down dan juga untuk toggle. Nah, untuk file-file yang ada di bawahnya itu di sini terdapat file-file PHP-nya. Untuk file-file PHP di sini ada satu untuk setiap halamannya. Untuk contohnya itu di sini ada berita.php, dataguru.php, dan juga datasiswa.php, dan seterusnya. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya di sini terdapat link yaitu GitHub repository-nya dan untuk link website-nya kami. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari website kami. Selanjutnya nanti untuk lebih jelasnya akan untuk halaman-halaman yang terdapat pada websitenya akan lebih jelas eh, oleh dijelaskan oleh kami lagi nanti. Baik, jadi halaman yang kita akan lihat di sini adalah halaman data guru. Kita bisa lihat di sini itu ada 8 guru, yang mana masing-masing guru ini memiliki gambar, dan saat kita hover gambarnya, ini akan muncul ikon media sosial, Instagram dan LinkedIn. Tetapi untuk link ini masih belum mengarah kemana-mana. Kemudian di sini ada nama gurunya, lalu di bawahnya itu ada jabatannya, di mana nama jabatan ini lebih ke abu-abuan. Jadi di halaman data guru, itu menggunakan file dataguru.php, di mana awalnya kita membuat array yang bernama daftar guru, yang berisikan nama, jabatan, dan gambarnya. Kemudian baru di bawahnya kita menggunakan HTML. Di sini menggunakan doctype HTML sebagai HTML versi 5. Kemudian di bagian head, di sini terdapat script untuk mengambil Tailwind CSS yang online atau CDN. Kemudian di sini ada link dari Font Awesome. Font Awesome ini digunakan untuk icon. Kemudian di sini ada style sheet dari folder CSS di file style.css. Kalau kita buka file style.css, di sini ada selector body yang memiliki properti font family dan overflow X. Font family ini memiliki value yaitu Poppins dan sans serif. Artinya, kita akan menggunakan font Poppins di seluruh halaman dan sans serif sebagai alternatifnya. Untuk overflow X hidden, berarti saat kita scroll horizontal itu nggak bakal ada, karena dia disembunyikan kalau misalkan keluar dari batas horizontalnya. Kemudian untuk title, ini adalah judul dari halamannya, yaitu data guru. Kemudian kita masuk ke dalam bagian body. Di bagian body ini kita menggunakan kelas BG-Gray 50. Jadi di Tailwind CSS itu ada warna bawaannya seperti ini, mulai dari nilai 50 sampai dengan 950. Warna yang nilainya lebih kecil itu lebih keputihan, dan warna yang lebih tinggi nilainya itu lebih gelap. Kemudian di sini ada pemanggilan dari folder components di file header.php dengan menggunakan include once. Include once ini artinya kita akan memasukkan file ini dalam bagian body, di mana once berarti sekali saja. Jadi kalau misalkan kita panggil lagi, dia bakal manggil sekali aja, jadi nggak bakal dipanggil lagi. Kalau kita lihat di file header.php, di sini tuh ada tag header dengan kelasnya BG-Gray 100 untuk warna backgroundnya, tingginya 80 pixel, dan menggunakan display flex dengan item center. Dan di sini tuh posisinya fix. Fix ini artinya tidak berubah ya posisinya. Ada di top 0 dan left 0. Artinya akan selalu di atas.
Dan untuk width-nya ini full dari screen-nya, memiliki shadow atau bayangan, dan Z-index-nya di urutan ke-50. Kemudian di sini ada container dengan margin X-nya itu auto, otomatis artinya akan berada di tengah-tengah. Kemudian menggunakan display flex dengan justify between item center. Nah, pada bagian sini, ini adalah logo dari SMK Negeri 1 Bandar Lampung yang kita bisa lihat pada navbar di bagian kiri ini. Kemudian di sini tuh ada drop down. Jadi drop down ini ada dua, untuk versi yang desktop dan versi yang mobile. Di sini kami membuat 3 drop down, yaitu profil, akademik, dan informasi. Karena banyaknya halaman yang dibuat. Di drop down profil ini ada bagian beranda, profil sekolah, dan pemberitahuan PPDB. Yang mana ini menggunakan kelas yang sama, yaitu blok, artinya display menggunakan blok, PX4 artinya memiliki padding horizontal sebanyak 4, kemudian ada padding Y, padding vertikal sebanyak 2, dan saat di hover, background-nya akan berubah menjadi gray 100. Seperti itu juga di drop-down lainnya. Untuk mobile menu, di sini dipisahkan. Jadi awalnya ini hidden ya, kalau misalkan di ukuran medium ke atas. Kalau kita beralih ke mode mobile, misalkan di sini saya perkecil, navbar di sini akan berubah menjadi hamburger menu. Saat kita klik hamburger menu ini, dia akan menampilkan navbar yang ada sebelumnya, yaitu profil, akademik, dan informasi. Nah, tadi kita bisa mengklik hamburger menu itu karena ada file JavaScript yang dimasukkan. Kita bisa lihat di bagian paling bawah. Di sini kita memasukkan script dengan source dari folder JS script.js. Kalau kita lihat filenya, di sini ada dokumen .getElementById. Jadi kita akan mengambil elemen berdasarkan ID-nya, yaitu menu toggle. Kemudian kita kasih event listener, yaitu klik. Saat kita klik menu toggle ini, maka kita akan cari ID mobile menu, lalu kita akan manipulasi kelasnya, yaitu toggle. Jadi, kalau misalkan ada, akan ditambahkan. Kalau misalkan nggak ada, bakal dihapus, yaitu kelas hidden. Kemudian, di sini tuh ada variable navlinks, yaitu kumpulan dari navlink. Kita menggunakan query selector all. Ya, artinya itu akan ada banyak hasilnya. Jadi, karena banyak hasilnya, kita menggunakan for loop menggunakan for each. Dari for each, kita dapatin satu item, yaitu link. Karena dropdown ini di sebelah link, jadi kita mengambil dari next element sibling. Kemudian, kita kasih event listener pada linknya. Saat diklik, ini akan memanggil event.stopPropagation. Kemudian, ada for loop menggunakan for each. Jadi untuk drop-down lainnya, kita akan tambahkan kelas hidden. Jadi nggak akan bisa dilihat ya untuk drop-down lainnya. Dan yang terakhir, di sini tuh ada drop-down dengan kelas list toggle, yang mana sama seperti di atas untuk menghilangkan atau menambahkan kelas hidden ini. Untuk judul data guru dan deskripsi data guru di SMK Negeri 1 Bandar Lampung, ini didapatkan dari elemen H2 yang menggunakan ukuran 2XL dengan fontnya adalah bold. Kemudian untuk deskripsinya itu menggunakan paragraf dengan margin top 2. Untuk masing-masing nama guru, di sini tuh menggunakan display grid. Kita set, kalau misalkan di bawah small ukurannya, kolomnya akan menjadi 1. Namun kalau misalkan di atas small, kolomnya akan menjadi 2. Di atas medium, kolomnya menjadi 3. Dan di atas ukuran large akan menjadi 4 ukuran kolomnya. Kemudian kita menggunakan for each dari array daftar guru, kita pecahkan menjadi item guru. Kemudian kita bikin cardnya menggunakan display flex dan menggunakan relatif agar kita bisa munculin icon media sosial ini. Untuk nama guru dan jabatannya menggunakan paragraf. Selanjutnya kita akan pindah ke halaman berita yang ada pada informasi. Di sini kita bisa lihat ada judul berita, ada deskripsi singkat, dan ada card untuk menampilkan berita-berita yang terbaru. Contohnya di sini ada berita pelaksanaan UKK AKL, ada tanggalnya, ada deskripsi singkatnya, dan kalau misalkan kita membaca selengkapnya, kita bisa klik ini. Halaman berita tersebut kita dapetin dari file berita.php, yang mana pertama kita membuat variable array, yaitu daftar berita, yang isinya adalah judul, tanggal,
deskripsi singkat, dan gambarnya. Setelah itu kita akan looping menggunakan for each. Dari array daftar berita, kita pecahkan menjadi item berita. Kemudian kita akan ambil atribut gambar, judul, tanggal, dan deskripsi singkat. Nah, di sini juga menggunakan komponen footer. Kalau kita lihat pada webnya, yang mana footer ini menampilkan logo SMK1, alamatnya, dan hak ciptanya. Kemudian di sebelahnya ada link terkait seperti pengumuman, alumni, CBT, SPMB, kurikulum, Dewan Guru, dan Staff, dan LMS. Di sini juga ada bagian Get in Touch, yaitu course, maps, and directions, dan lain-lain. Untuk link yang ada di sini, ini masih belum mengarah ke mana-mana. Kemudian di sebelah kanan, di sini tuh ada newsletter, jadi kita bisa memasukkan email di sini. Kalau kita lihat di file footer.php, untuk nama SMK1 ini menggunakan H2, untuk gambarnya menggunakan IMG, untuk link terkait dan get in touch, ini menggunakan unordered list, yang mana listnya itu tidak memiliki nomor urutan seperti 1, 2, 3. Untuk bagian newsletter, kita menggunakan input dengan tipenya email dan ada placeholder-nya. Saat kita klik baca selengkapnya, ini akan mengarah ke halaman detail berita. Untuk awalnya sama seperti halaman sebelumnya, yaitu memiliki navbar, lalu judul singkat, dan deskripsi singkatnya. Di bawahnya ada konten, yaitu gambar dari beritanya, kemudian ada judul, tanggal, deskripsi panjangnya, dan kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Di file detail berita, kita bisa lihat ada array yang sama seperti di file berita.php. Di sini ada section untuk menampilkan beritanya, yang mana kita akan mengambil dari array daftar berita, yaitu indeks ke 0. Dan di sini ada kembali ke semua berita yang menggunakan elemen anchor, yang akan mengarah ke halaman berita.php. Selanjutnya kita akan pindah ke halaman visi dan misi. Sama seperti halaman sebelumnya, ada navbar, ada judul singkat, ada deskripsi singkat, dan di bawahnya ada konten, yaitu visi dan misi. Saat kita hover, visi di sini agak membesar. Sama juga seperti misi, saat kita hover, kursor kita ke sini, maka kartu misi ini akan lebih besar ukurannya. Yang mana ini didapat dari file visi misi.php. Untuk bagian head-nya sama seperti sebelumnya, ini juga sama seperti sebelumnya. Di sini untuk judul visi, kita menggunakan elemen H3. Dan untuk garis bawahnya, kita menggunakan underline. Kemudian untuk isi dari visinya, kita menggunakan paragraf dengan warna gray 800. Sama juga seperti visi, misi ini juga menggunakan H3, dan untuk isi dari misinya juga menggunakan elemen paragraf dengan warna gray 800. Baik, sekarang kita masuk ke halaman beranda pada website SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Di sini teman-teman bisa lihat pada codingannya terdapat elemen HTML dengan nama file index.php yang berisikan kode-kode yang menunjukkan ke halaman beranda website SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Di sini terdapat beranda, terus sedikit cuplikan galeri foto dan bisa lihat selengkapnya. Terus terdapat cuplikan untuk data guru dan lihat selengkapnya, ekstrakurikuler, lihat dan button untuk melihat selengkapnya dari kurikuler, maps, dan footernya. Begini kurang lebih tampilan dari full Windows-nya saat dibuka di laptop atau browser. Oke, sekarang saya akan men-split gambar. Nah, di sini terdapat array daftar guru yang berfungsi untuk menyimpan nama guru beserta gambarnya. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4 guru yang digunakan sebagai cuplikan saja pada halaman beranda. Akan tetapi nantinya pada data guru ini akan mengarah dan memiliki button lihat selengkapnya. Contohnya pada baris kode 107 di sini terdapat section dan akan anchor untuk ke halaman data guru. Yang pertama kita akan menginclude header-nya, header.php yang sudah dijelaskan dari Ari sebelumnya, di mana terdapat ya logo SMK Negeri 1 Bandar Lampung
dan navigasinya berisikan profil yang berisikan ada drop down list beranda profil sekolah pemberitahuan SPMB. Pengguna akan diarahkan dengan teks berupa beranda dan selamat datang di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana halaman beranda ini berisikan preview apa saja yang akan terdapat, laman-laman yang terdapat pada website ini. Jadi kurang lebih inilah hal-hal yang saya dalam website SMK Negeri 1 Bandar Lampung ini yang ingin kami tampilkan di halaman beranda. Yang pertama terdapat gallery section, yang mana di sini terdapat section yang kita ini berupa data dummy, di mana kita memiliki image source-nya masih dengan placeholder_image.cbg, dan ya ini terdapat sedikit deskripsi dari foto yang diberikan. Dan yang pastinya dari halaman beranda ini teman-teman bisa langsung melihat link selengkapnya dan akan diarahkan ke halaman galeri foto gitu. Oke, dan tadi seperti sudah saya jelaskan, nantinya akan terdapat button lihat selengkapnya di mana kita menggunakan section text center margin top 4 dan akan link ke halaman atau ke file galeri stripfoto.php. Dan kita memiliki backgroundnya green, kita ditaruh di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian data guru, di mana di sini data guru ada menggunakan kelas data guru menggunakan teks 2XL font name bold. Terus untuk deskripsi singkatnya data guru di SMKN Negeri 1 Bandar Lampung menggunakan margin top 2. Dan ada teacher cards, di mana kita memiliki section class margin Y-nya itu bagian secara horizontal ya 50 pixel. Dan di sini kita memiliki foto-foto guru yang pastinya bakal muncul di halaman beranda di sini dan juga untuk saat kita mengarahkan kursor kita di sini terdapat Instagram dan LinkedIn pada setiap guru. Selanjutnya ini juga sama seperti sebelumnya, terdapat button lihat selengkapnya, cuma bedanya dia hrefnya akan mengarahkan ke file data stripguru.php gitu. Kita masuk ke laman ekstrakurikuler. Sama saja seperti codingan yang di atasnya. Kita menggunakan section class background white, text center, dan padding horizontal 8 dan margin topnya 80 pixel. Terus ya kita menggunakan ekstrakurikuler sama saja, menggunakan teks 2xL font boldnya, margin top untuk sedikit deskripsinya, berbagai kegiatan ekstrakul yang tersedia sekolah, dan image yang kita ini memiliki sebagai data dummy-nya saja. Untuk image-nya source-nya kita pakai placeholder image.cbg ini, dan kita namakan paskibra, dan kita menggunakan class weight-nya full dan height-nya 200 pixel. Mirip seperti halaman pada bagian galeri foto tadi. Kita juga memiliki halaman button untuk lihat selengkapnya gitu. Dan kita sama seperti header yang kita menginclude dari komponen PHP, yaitu komponen header.php pada halaman map. Untuk penggunaan kode yang rapih dan efisien, kita juga tinggal sudah memasukkan PHP include once komponen daripada komponen map.php ke halaman beranda ini. Selanjutnya untuk footernya juga begitu gini. Dan tidak lupa pula script.js yang mana berisikan agar navbar ini tetap bisa diklik gitu. Selanjutnya kita masuk ke halaman profil sekolah. Pada halaman profil sekolah di sini saya mungkin tidak akan menjelaskan ulang mengenai headernya, karena untuk header, maps, dan footer itu sama seperti halaman yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita mengambil dari komponen PHP, yaitu ya header.php dan juga maps.php dan footer.php, dan tidak lupa pula script.js-nya untuk bagian navigasi barnya.
di sini teman-teman bisa lihat kita memakai section class relative with full H96 dan kita menggunakan background image class dengan full H96 object cover dari gambar ini yang saya dapatkan dari link ini, kurang lebih kayak seperti gapura dari SMK Negeri 1 Bandar Lampung, untuk menunjukkan ya profil SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Dan di sini terdapat kayak data dummy juga, di mana nantinya di sini bisa terlihat konten-konten yang ada, konten di atas gambar yang ditimpa di atas gambarnya menggunakan kelas absolute insert null flex call justify center akan berada di tengah secara justified, dan item center z min 20. Oh iya, tadi juga kita menggunakan overlay hitam transfer z min 10 ini fungsinya agar teks ini z itu fungsinya berarti itu mengindikasikan z index itu mengindikasikan lapisan agar tulisan-tulisan di bawah ini bisa tetap terlihat gitu. Dan ini untuk setiap konten-konten ini dari data dummy-nya ntar bisa ditambah image itu di dalam, masuk ke dalam div ini gitu. Nih div ini. Oke. Ya, seperti itu saja sih untuk konten ini. Terus kita masuk ke main kontennya. Di sini terdapat main class-nya container margin X auto, padding Y12 dan padding X-nya 6. Terus menggunakan kelas text center dan text 2xL font bold MB-8. Terus ya ini untuk SMK Negeri 1 Bandar Lampung pada head 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas-kelas lainnya. Ini juga bisa untuk grid columns, MD grid columns 3 ada kasih gapnya 6 sama MB-12, dan background green-nya BG 600 agar terdapat konsistensi pada setiap halamannya kita memakai BG green min 600 gitu. Terus ya menggunakan flex item center dan ya fast FA school text 3xL. Dan ya di sini di header H3-nya terdapat ML-4 text XL font bold yang mana berisikan nama sekolah. Oke, mungkin selanjutnya pada nomor statistik sekolah sama saja seperti nomor pendirian sekolah, kurang lebih sama kelasnya sama, untuk kelas div-nya I-nya dan H3-nya juga sama. Terus di sini juga terdapat tables. Kita menggunakan tables. Yang fungsinya tables ini apa? Fungsinya tables ini untuk menunjukkan jumlah siswa. Oke. Jumlah siswa misal kelas 1, kita di profil sekolah ini menampilkan jumlah siswanya. Misal kelas 1 itu kita kasih laki dan perempuan, yang mana jumlah rumble-nya sebesar laki misal 15, perempuan 2, kelas 2 ya menyesuaikan jumlah siswa. Jadi kita menggunakan table di sini. Ya tabelnya kita kasih white full background white shadow rounded min LG overflow hidden. Terus untuk t-head-nya kita pakai t-head class background min 600 text white gitu juga sih. Dan ya kita menggunakan tinggal THTR aja untuk membuat tabelnya saja gitu. Terus kita terdapat data ruang kelas. Nah, pada data ruang kelas ini bisa lihat di sini pada baris kode 292. Di sini data ruang kelas kita juga menggunakan H3 pada header ketiga. Terus kita memasukkan data ruang kelas dengan tabel sama super table karena kita akan lihat profilnya secara rinci gitu. Table class sama with full background white shadow rounded LG overflow hidden, background pakai 600. Teksnya kita pakai text white, buat atasnya kan buat headnya. Nah, di sini kita melihat TH-nya. TH-nya kelas P-2, jumlah ruang kelas. Terus kita masuk ke data ruang kelas. Nah, pada data ruang kelas di sini ya kita pakai H3 juga. Terus mirip juga kita menggunakan table, tinggal kayak TH-nya buat nomor, jenis ruangan, jumlah kondisi yang baik, jumlah yang kondisinya rusak, kategori kerusakan, agar fungsinya ini bisa menampilkan data-data ruang kelas secara rapih dan bisa terpantau mengenai data pada setiap ruangan kelas tersebut beserta kuantitasnya yang sudah dijelaskan pada
tabel atas sebelumnya. Kita menggunakan tabel pada data tenaga pendidik dan kependidikan menggunakan tabel. Itu bisa terlihat pada baris kode 536. Kurang lebih tabel kelasnya kita lagi-lagi memakai hal sama, backgroundnya juga sama, terus kelas buat TH-nya sama. Selanjutnya, kita masuk ke halaman pemberitahuan SPMB. Jadi di halaman info penting SPMB 2007-2008 yang merupakan info penting berupa data dummy seharusnya, ya bukan seharusnya yang kami tampilkan, ini menampilkan ya info penting secara langsung mengenai apa saja sih kebutuhan atau persiapan dokumen yang diperlukan oleh pengguna yang mengunjungi website ini mengenai SPMB atau PPDB yang mungkin angkatan kita bisa kenal. Nah, di bagian SPMB lagi-lagi sama, kita menggunakan elemen HTML di sini dan kita selalu memasukkan include komponen headernya untuk headernya ini, terus maps-nya, terus buat footernya gitu. Terus tidak lupa script JS-nya untuk pada setiap navbarnya ini. Nah, di sini untuk isinya saya membuat kodenya langsung menggunakan div, yaitu yang isinya kontainer MX Auto, padding 4, margin top min 80 pixel, terus heading 1 text center, di sini info penting SPMB 2007-2008, dan karena ini berupa list, jadi saya menggunakan OL order list dan berserta list-listnya. Terus strong ini fungsinya agar ininya pada setiap poin-poinnya terlihat jelas. Nah, selanjutnya sama list ketiga menggunakan tetap strong agar terlihat jelas. Terus di sini terdapat ada poin ABCD sebenarnya kayak supaya lebih jelas aja, bisa kayak cetak asli. Kita bikin order list lagi di dalamnya gitu, list dari list ini. Terus kita bikin order list lagi untuk data-data list dokumen-dokumennya supaya lebih mudah terlihat gitu pada halaman info penting SPMB ini. Mungkin itu saja untuk penjelasan halaman info penting SPMB pada navigasi pemberitahuan SPMB. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk halaman yang saya buat, yaitu halaman yang saya buat adalah berjudulkan dengan halaman prestasi. Di sini di halaman saya berisikan foto-foto yang dimana ini adalah foto yang akan terus diupdate secara terus-menerus oleh admin, yaitu untuk update dari prestasi-prestasi yang didapatkan oleh oleh siswa-siswa SMKN Negeri 1 Bandar Lampung, dan juga berkaitan dan juga di dalam sini fotonya sudah include semuanya. Lalu di sini untuk di samping kanan saya ini adalah untuk source code-nya. Source code-nya ini yang pertama seperti di sini menggunakan PHP dan juga framework Tailwind. Yang di sini langsung saja headnya itu berisikan seperti biasa. Ada untuk menginputkan dengan style CSS-nya, dan juga di sini title-nya itu adalah prestasi yang akan muncul di sini. Lalu di sini di body-nya dengan background berwarna grey dan ukuran. Dan lalu di bawahnya ini adalah sebuah blok kode yang itu akan membuat mengincludekan sebuah kode dari eh, file komponen yang berisikan source code dari header.php. Yang juga di sini di bawahnya ada include untuk komponen dan juga footer, yang dimana jadinya supaya eh, source code dari header dan juga footernya itu terpisah dan juga bisa diinputkan di mana-mana tanpa perlu mengubah-ubahnya lagi, dan hanya mengubahnya di satu source code saja jadinya. Lalu di bagian content sectionnya di sini ada kelas. Di kelasnya itu ada membuat kontainer dengan margin horizontalnya itu auto, dan juga padding vertikalnya itu adalah
12 padding vertikal 12. Dan juga di sini ada grid itu untuk membuat foto ini menjadi grid dengan columns-nya dan juga madding dengan gridnya dan juga dengan ukuran grid yang medium dan juga large grids-nya ukuran kolomnya 3 dan juga di situ ada terdapat gapnya atau jaraknya antar kolom antar gridnya itu adalah 20 dan juga ada di sini ada margin topnya itu adalah 80 pixel. Lalu di bawahnya di sini terdapat eh, untuk fotonya itu adalah backgroundnya berwarna putih dan juga diberikan shadownya efek shadow dan juga rounded atau membulat, ujung-ujungnya ini membulat dan juga jika ada overflow height ini, jika ada kelebihan dari gambaran tersebut akan disesuaikan bulatannya. Lalu di sini image alternatif achievement dan juga di sini ada kelas lagi. Image alternatif ini adalah alternatifnya bisa memanggil dengan nama achievement 2 doang. Dan juga di sini kelas, di dalam kelasnya terdapat uh, width-nya itu adalah full, lebarnya adalah full, dan juga height-nya itu adalah 600 pixel. Dan objek covernya itu di sini ada height-nya adalah 300 dan juga source-nya yaitu image prestasi underscore 2 .jpg yang berada di folder image dan juga namanya prestasi underscore 2 .jpg dan lebarnya itu adalah 400 dan itu semuanya sama sampai di sini saya memberikan contohnya hingga 6 prestasi. Lalu selanjutnya halaman yang saya buat adalah eh, data data siswa. Sini kita buka aja dari sini data data siswa siswa SPP. Nah, di sini adalah untuk data siswanya yang dimana di dalam datanya tersebut ini adalah data dummy yang saya berikan itu adalah 10 contoh data dummy yang berisikan nomor dan juga nama dan juga NIS dan juga gender dan juga kelasnya. Dan di sini selanjutnya kita akan membahas di source code-nya. Di source code-nya adalah seperti biasa, head-nya juga seperti sama dengan title-nya itu data siswa yang akan muncul di sini dan juga di dalam di sini bodinya terlihat sama seperti yang tadi akan ada include dari komponen headernya dan juga footernya secara langsung dan juga di main kontennya terdapat sebuah kontainer dengan margin margin horizontalnya itu auto dan juga margin vertikalnya 8 dan juga di sini terdapat heading 2 yaitu untuk kata-kata data siswa yang akan yang berisikan headingnya tersebut akan berukuran 2XL dan juga fontnya akan bold dan juga teks akan di tengah dan juga margin bottomnya itu 4 dan juga margin topnya itu adalah 110 pixel dan juga di sini untuk di bagian divisi di bagian tab ya divnya itu ada overflow X auto ini mana di sini ada table juga dengan kelasnya juga itu adalah BG white dan juga BG white border dan bordernya itu berwarna gray. Lalu di bawahnya ini ada sheet di mana setiap kolomnya berisikan eh, nomor. Ini adalah apa sih hitnya yaitu nomor, nama dan gendernya ini. Di sini itu dengan background yang berwarna biru dan juga teks yang berwarna putih dan berisikan di sini juga setiap ininya padding vertikalnya itu 4 dan juga di border ada nomor
ada nama NIS dan juga gender yang akan ditampilkan di sini, dan juga di sini ada body-nya atau isi dari tabel ya, yaitu isi dari nomor dan juga ya isi dari tabel ya, berisikan itu dengan background warna biru, dan juga seperti biasa setiap eh, isiannya itu dengan padding vertikalnya 2 dan juga padding horizontalnya 4, dan di border, dan juga teksnya diatur dengan center, dan itu akan sama sampai 10 10 apa 10 data dummy yang saya contohkan, dan juga yang mungkin dibedakan itu adalah di backgroundnya saja, yaitu ada background white dan juga background blue. Mungkin sekian saja untuk presentasi saya untuk halaman yang saya buat. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman-halaman yang sudah saya buat. Yang pertama di sini itu ada galeri foto. Jadi untuk halaman galeri foto ini kurang lebih sama seperti halaman-halaman sebelumnya. Di sini ada doctype HTML, HTML length dan juga headnya ini kurang lebih sama. Bedanya hanya ada di title-nya aja, yaitu di sini galeri foto. Lalu untuk bagian bodinya di sini ada kelas BG Gray 50, merupakan kelas dari Tailwind CSS yang fungsinya itu untuk membuat halaman atau warna dari halaman websitenya itu berwarna abu-abu terang. Lalu di bawahnya di sini terdapat PHP include once komponen slash header.php yang fungsinya itu untuk memanggil atau menyisipkan isi dari header.php ke dalam bagian body sini atau headernya. Lalu untuk bagian bawah itu ada hero section atau bagian banner dari halamannya. Di sini terdapat section class BG White text center yang fungsinya BG White ini untuk mengubah warna backgroundnya menjadi putih. Lalu untuk text centernya ini akan membuat tulisannya menjadi rata tengah seperti ini. Lalu untuk PJ-nya ini merupakan padding secara vertikal dengan nilainya itu 8. Lalu untuk MT itu margin top atau margin atasnya dengan nilai 80 pixel. Untuk bawahnya itu ada tag H2 class yang dimana di sini fungsinya adalah untuk menampilkan judul dari si bannernya ini, yaitu galeri foto. Dengan ukuran teksnya itu 2XL, kemudian jenis fontnya itu adalah bold. Lalu di bawahnya itu ada tag P atau paragraf yang mana di sini digunakan untuk mengisi deskripsi dari halaman galeri foto ini. Lalu di bawahnya di sini terdapat galeri section, yaitu bagian yang berisi halaman gambar-gambarnya itu. Untuk di bawahnya ini terdapat section class container yang merupakan wadah atau penampung dari card berupa gambar-gambarnya nanti. Nah, di sini ada grid call 1 yang merupakan yang membuat website ini menjadi responsif dengan apabila tampilan website ini dijalankan lewat mobile, dia gridnya bakalan bernilai 1 kolom. Namun apabila dijalankan dengan tampilan medium, dia bakalan bernilai 2 kolom, dan juga apabila displaynya itu lebar, maka bernilai 3 kolom. Lalu untuk gapnya di sini atau jaraknya adalah 4. Kemudian ada PX atau padding secara horizontal bernilai 4. Lalu ada MY atau margin secara vertikal yang bernilai 10. Kemudian di bawahnya ini terdapat div class background white yang fungsinya di sini itu untuk membuat border yang berwarna abu-abu terang. Nah, untuk bordernya ini pinggirannya bakalan berbentuk agak lingkaran atau tidak bersudut lancip dengan fungsi rounded LG ini. Lalu untuk overflow hidden ini fungsinya adalah untuk menyembunyikan konten yang ukurannya tidak mencukupi layar dari perangkat kita. Kemudian di bawahnya ini terdapat img src yang merupakan direktori tempat di mana kita menyimpan gambarnya yang akan kita tampilkan. Di sini karena saya menaruh gambarnya ini di dalam direktori atau folder images, maka di sini saya tulis images/galeri 1 sesuai nama
dari gambar yang saya punya. Kemudian di sini terdapat alternatif atau judul alternatif dari gambarnya yang merupakan yang akan muncul apabila gambarnya itu nggak keluar. Nah, di sini saya namain kegiatan 1. Lalu untuk ini kelasnya itu merupakan ukuran dari gambarnya. W full artinya width-nya itu atau lebarnya itu full. Kemudian H atau height-nya tingginya itu 200 pixel. Kemudian object cover yang fungsinya agar tidak eh, merusak proporsi dari gambarnya. Kemudian di bawahnya ini ada tag H3 yang merupakan tempat kita naruh judul dari gambarnya itu. Kemudian di bawahnya ada tag P, paragraf, yang fungsinya adalah untuk menaruh deskripsi dari gambarnya yang kita punya. Kemudian untuk bagian bawahnya ini atau card selanjutnya, gambar selanjutnya itu kurang lebih sama aja. Bedanya cuma di isi kontennya aja. Ini upacara bendera, ini kegiatan ujian sekolah. Kemudian untuk gambarnya ini galeri 1.jpg, ini galeri 2.jpg. Kemudian untuk bawah-bawahnya juga kurang lebih sama, karena memang website yang saya buat ini cuma fungsinya untuk cuma nampilin gambar. Nah, ini di sini ada PHP include once komponen starter.php yang fungsinya sama kayak fungsi yang di atas tadi. Kalau di atas ini untuk manggil header, kalau di sini untuk manggil isi dari komponen footer. Lalu di bawahnya ada script src.js/script.js yang fungsinya adalah untuk memakai script JS yang ada di dalam folder JS kita. Ini untuk halaman galeri foto. Terus selanjutnya itu halaman untuk fasilitas. Untuk kodenya sendiri kurang lebih sama karena memang fungsinya juga sama-sama menampilkan gambar. Hanya perbedaannya itu cuma di isi kontennya aja. Lalu untuk halaman yang saya buat ini selanjutnya adalah ekstrakurikuler. Sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Fungsinya cuma untuk nampilin gambar. Dan untuk kodenya juga pun kurang lebih sama. Bedanya cuma di konten dari gambarnya aja. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya Fabdullah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan di halaman jadwal pelajaran siswa. Di sini sudah terpampang jelas konten saya dari kelompok kami. Jadi di sini ada jadwal pelajaran siswa. Nah, jadi uh, di jadwal pelajaran siswa itu terpampang dari jadwal pelajaran kelas 10, 11, hingga 12. Di sini saya mengambil referensi TKJ karena TKJ adalah teknik jaringan komputer, salah satu paling diminati di jurusan SMK. Nah, kelas 10, kelas 11, kelas 12 tentunya berbeda dong jadwalnya. Nah, ini jadwal merupakan jadwal kelas 10 TKJ. Di sini ada upacara, matematika, IPS, juga ada jadwal istirahat setiap jam 10 sampai setengah 11 sampai Senin sampai hari Jumat. Juga ada istirahat kedua dari jam 1 hingga dari jam 12 hingga jam 1. Nah, jika kita mengklik kursor kelas 11, maka dia akan berubah tersendirinya. Maka akan jadwal jadwal pelajaran baru. Begitu juga kelas 12. Jika kita mengkliknya, maka berubah jadwal pelajaran baru. Nah, di sini ada terdapat fitur juga, bawaan dan navigasinya, profil akademik dan informasi. Cekidot langsung saja ke codingannya. Ya, di sini ada HTML Language ID yang dimana berbahasa Indonesia. Juga ada head sebagai pembuka bagian head dari style sheet. Juga ada set karakter.
UTF-8 ini jadi supaya teks mendukung karakter internasional termasuk huruf-huruf bahasa Indonesia. Nah, ada di sini ada metaname viewport yang artinya setting agar halaman ini responsif sebagai perangkat mobile, artinya lebar layar akan mengikuti device-nya. Jadi ada script SRC HTTPS ini, jadi dia memanggil Tailwind CSS versi browser. Nah, juga ada link rel. Link rel ini memasukkan file CSS ke eksternal. Terus juga ada title jadwal. Jadi title jadwal ini judul tab di browser. Nah, terus juga ada PHP include once. Jadi dia memanggil sekali. Jadi biasanya ini bagian menu navigasi atau logo web. Terus juga ada di sini ada main content, main class. Di sini bagian utama dari konten tengah layar. Terus juga ada uh, MX MX Auto My sebagai konten di tengah layar. Terus juga ada My Min ada My Min 4 flex jadi margin atas atau bawah. Terus juga ada PX Min 4. PX Min 4 ini sebagai padding horizontal satuan. Di sini juga ada H1 kelas sebagai judul halaman yang ukurannya perbesar. Ada front semi bold tebalnya, text center, center artinya di tengah. Terus juga ada label. Label ini dengan teksnya tebal dengan berjudul font semi bold. Terus juga ada select ID class artinya border P2 ini ada padding dalam, ada rounded sudut elemen elemen yang membulat. Di sini ada option value-nya. Jadi option draw nilai value ini digunakan untuk load jadwal dari kelas 10, 11 sampai dengan 12. Nah, ya select ini akhir dari elemen drop down. Jadi selanjutnya ada div tabel jadwal. Jadi ini nanti akan diisi oleh JavaScript dengan tabel yang sesuai dengan pilihan kelas. Nah, di sini ada jadwalnya. Nah, jadwalnya ini dari kelas 10, 11, dan 12. Ini mengikuti, kita isi sendiri. Isinya manual. 7 sampai 10, 8 sampai 10 upacara bahasa Indonesia, matematika, fisika, bahasa Inggris. Begitu pula sampai dengan jam 4. Begitu pula kelas 11 dan 12. Nah, selanjutnya ada cons data jadwal. Berarti objek data jadwal berisi array jadwal untuk masing-masing kelas 10, 11, dan 12. Di sini ada cons tabel container, dokumen get element by ID, tabel jadwal. Artinya tempat tabel ini akan ditampilkan dengan select drop down class. Ada fungsi render table untuk menampilkan jadwal berdasarkan kelas. Terus ada let rows. Ini looping setiap barisan di jadwal data kelas. Jadi ada map eh, dari map item map ini membuat tiap elemen array jadi 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 TD class border grid 600 ini. Terus selanjutnya ada tabel kontainer nih. Apa sih tabel kontainer itu? Ini di sini jadi akan diisi oleh elemen tabel sesuai dengan harinya. Di sini ada ada juga ada tiba di misalnya nama hari Senin, tiba dinya itu hasil loop dari jadwalnya. Nah, selanjutnya ada select, ada find listener. Di sini saat drop down berubah, change fungsi render tabel akan dijalankan dengan parameter sesuai dengan pilihan user. Selanjutnya ada render table. Render table ini saat halaman pertama kali load akan otomatis menampilkan jadwal kelas 10. Script ini penutup dari JavaScript, ya PHP include once ini, ya biasanya penutup dari website ada footernya footernya terdapat di sini. Terus juga ada sebagai ada script JS memuat file JavaScript eksternal, biasanya untuk interaksi tambahan. Mungkin efek ini dari efek footernya itu di bawah itu. Ya, selanjutnya ada body dan HTML ini sebagai penutup dari
uh, codingan ini. Nah, selanjutnya menampilkan halaman jadwal mengajar guru di sini sama seperti kurang lebih desainnya, kontennya seperti jadwal kelas. Misalnya di sini jadwal mengajar guru ada guru membuat misalnya dari guru Sumiati, guru Susi Handriani, guru um, Yuyun Astria. Misalnya kita klik Sumiati, maka akan menampilkan seperti ini. Dia ada upacara, mengajar kelas 10 TKJ, kelas 11 TKJ, kelas 12 TKJ, ada jadwal kosong, istirahat, 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 jadwal kosong, 11 TKJ, 10 TKJ. Nah, ini referensinya dari kelas TKJ aja ya, belum kelas dari yang lain. Jadi, eh, sama seperti eh, halaman jadwal pelajaran kelas, di sini kita ketika mengklik nama yang berbeda, misalnya Bu Susi Andriani, maka akan memunculkan jadwal yang berbeda. Begitu pula dengan Yuyun Astria SST. Nah, langsung saja ke codingannya. Jadwal guru PH. Ya, ya di sini menggunakan language ID Indonesia dengan tadi dengan karakter mendukung karakter Indonesia, ada viewport, tampilan responsif, title menu halaman yang muncul di browser, terus ada script, link supaya kamu bisa pakai kelas di dalam HTML. Terus ada body, di sini isi utama websitenya dengan bagi gray, gray 50 ini latar belakang abu-abu muda. Gray 50. Oke. Selanjutnya ada PHP include once, ya sama seperti penjelasan sebelumnya. Ini biasanya memanggil satu kali file, ya isinya navbar yang bagian atas itu. Selanjutnya ada main class, main class. Jadi main adalah bagian isi utama dengan kontainer X auto posisinya tengah, my min 100 pixel ini margin atas dan bawah, px min 4 ini padding sampai 16 pixel, min h screen ini artinya minimal tinggi satu layar penuh. Nah, H1 kelas, teks 2 kali 1 ukurannya teks besar, font boldnya huruf tebal, teks center, teksnya rata tengah. Jadwal mengajar guru ini. Ada div class. Jadi flexnya just TV center artinya rata tengah secara horizontal. Ada gap min 4 dan my min 4 artinya jarak antara 16 pixel dan margin atas bawah. Oke. Lanjut ada option file guru 1, guru 2, guru 3. Nah, di sini saya memakai guru 1 Sumiati, guru 2 Susi Andriani, dan guru 3 Yuyun Astria. Selanjutnya ada div class overflow X auto. Jadi membuat tabel bisa di scroll secara horizontal walau layarnya kecil. Tabel kelas Waffle border collapse border green 600 text center. Artinya lebar penuhnya, garis pinggir tidak double, warna garis hijau, dan isi teks rata tengah. Tit, bagian kepala tabel, judul kolom. TR class BG green 500. Jadi warna latar hijaunya hijau tua, teksnya warna putih. Ya sama ya. Green ini 600 hijau tua. Jadi nama-nama kolom tabel ini Senin sampai Jumat dan kolom jam. Selanjutnya ada tiba di isi jadwal. Jadi bagian tubuh tabel ini data jadwal akan ditambahkan dengan JavaScript ke sini nih. Selanjutnya ada cons jadwal guru. Sama seperti jadwal kelas. Di sini ada guru 1, guru 2, guru 3 sesuai namanya ini. Guru 1 maka Sumiati, guru 2 maka Susi, guru 3 maka Yuyun. Jadwalnya kita isi manual sendiri ya guys. Terus juga ada function tampilkan jadwal. Artinya fungsi ini bertugas untuk menampilkan jadwal di tabel. Jadi konstanta guru dokumen get element by ID ini ambil guru yang dari combo box tadi yang kita klik tadi. Jadi const body ini kosongkan sebelum menampilkan data baru. Di sini ada jadwal guru sebagai looping setiap row. Terus juga ada let TR ini, TR kelas 500, buat baris baru dengan objek
green 50 ini supaya baris berubah warna saat kursor diarahkan. Nah, dia saat kursor diarahkan, no, ada warnanya sedikit walaupun nggak terang. Kalau misalnya diubah menjadi 500 ini, apa sih akan berubah sendiri. Ini saya berubahnya warnanya cuma min 50 ya. Walaupun kalau ya seperti ini aja sih warnanya nggak terlalu terang ya guys ya. Terus selanjutnya ada TR, TR tadi ke 10.600. Kolom pertama adalah jam pelajaran dari row 0. Terus juga ada for let ini ada loop jadi loop 1 sampai 5 mewakili hari dari Senin sampai dengan Jumat. Misalnya row 1 Senin, row 2 Selasa, dan seterusnya. Selanjutnya ada TR plus plus ini, TR plus ini sebagai tutup tag TR menambahkan hasil ke tabel. Nah, window onload ini tampilkan jadwal. Saat halaman dibuka pertama kali, fungsi tampilkan jadwal otomatis jalan dan tabel tidak kosong. Ya, PHP include once ini ya supaya bagian bawah halamannya konsisten dengan script JS ini dengan interaksi dan penutup body dan HTML. Dan selanjutnya kita ke struktur organisasi. Ya, maka akan muncul tampilan halaman seperti ini. Jadi, struktur organisasi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tingkatan dari ketua yayasan, ibarat CEO-nya lah. Ketua yayasan, kepala sekolah, wakakurikulum, kesiswaan, bendahara, dan dewan guru. Jadi, di halaman ini terdapat warna-warna yang semakin bawah semakin warna muda biar mempercantik keindahan eh, secara alami gitu. Jadi warnanya nggak satu aja gitu. Jadi seperti ini halamannya. Jadi check it out langsung ke codingannya. Ya, jadi struktur organisasi seperti ini saja. Codingannya sangat singkat dan rapi. Jadi ada HTML language ID dengan bahasa Indonesia. Terus juga ada UTF-8. Jadi dengan di jadi UTF-8 ini karakter encodingnya supaya karakter seperti simbol huruf Indonesia bisa terbaca dengan benar. Ada meta name, viewport, content with device width ini membuat halaman jadi responsif. Artinya tampilan akan menyesuaikan dengan ukuran layar device device pengguna. Jadi selanjutnya ada script memanggil memanggil Tailwind CSS supaya bisa pakai Unity kelasnya. Terus juga ada link rel. Biasanya ini dipakai override atau tambahan selain Tailwind. Terus juga ada title struktur organisasi. Jadi nama judul halaman yang muncul di tab browser dengan height headingnya untuk bagian heading. Body class ada bagi gray 50 flex scroll minha screen. Jadi ini backgroundnya warna abu-abu terang, body yang menggunakan flexible area vertikal dan main screen-nya maksimum tinggi elemen yang sama seperti tinggi layar device. PHP include ini ya sama memanggil satu kali komponen header PHP-nya. Terus ada struktur organisasi di sini. Nah, memakai text center artinya jadi text centernya berwarna di rata tengah gitu ya. Ukurannya huruf besar, teks tebal dengan warna hijau. Di sini ada warna hijau 700, ada warna hijau gelap. Jadi font bold ini ada teks tebal, teks 4 kali satunya ukuran huruf besar. Nah, teks centernya ini artinya rata tengah dengan PY12 ini padding atas bawah 80 pixel ini margin atas 80 pixel supaya tidak menempel ke header.
Ini struktur organisasinya. Terus juga ada P-class lanjutan. Ya ini ada margin atas dengan ukuran teks lebih besar dari normal. Terus juga ada teks grade 600 warna teks abu-abu medium. Di sini ada div class container, kontainer tengah di layar, flex call, flex arah vertikal posisi tengah, MT10 jarak atas, BGY background putih, P8 padding dalam, ronde 2x1 sudut elemen dibulatkan, bayangan tebal, dan full max kali 21 lebar penuh tapi maksimal 2 kali supaya tidak terlalu lebar. Nah, setiap dia di halaman yang ini mempunyai sama. Dia background 700, text white, font semi bold, ya diaturnya kayak eh, greennya warna hijau tua, tapi semakin ke bawah semakin mudah sampai green 200. Di sini ada PHP include once-nya, memanggil satu kali, terus juga ada script JS, membuat JavaScript buatan kamu di folder JS, buatan kelompok kita, terus juga ada body HTML sebagai penutup dari codingan ini, penutup dari tag body HTML. Ya, halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Demikian penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kelompok kami. Apabila terdapat salah kata dan terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.